Sepanjang pekan ini, Merapi masih menjadi hantu yang terus menyembur segala yang dijumpai dengan debu yang menderu, panas sekaligus mematikan. Hingga kemarin, jiwa yang dimangsa sudah mencapai ratusan nyawa, sedang sisanya tunggang langgang turun gunung dikejar bala seribu wedus gembel yang menebar rasa takut. Sejak mengantarkan kepulangan sang juru kunci menghadap Tuhan, Merapi seolah semakin ganas dengan melemparkan seluruh kekuatan vulkaniknya hingga mencapai radius puluhan kilometer. Lantas benarkah Merapi masih belum akan berhenti mengumbar kemurkaan? Benarkah ini ada kaitannya dengan sosok Mbah Petruk yang murka seperti yang diyakini masyarakat lokal? Apa sesungguhnya yang harus dilakukan agar Merapi berhenti melanggamkan tembang kematian? Tapi memang sebagai gunung yang memiliki aura keramat amat pekat, memahami Merapi tidak bisa dengan cara biasa. Segala mara bahaya yang kini terjadi, konon sudah ditulis oleh tinta sakti Sri Aji Jayabaya, raja dari kesilaman yang dikenal sebagai nujum peramal dengan tingkat akurasi nyaris 100%. Lalu, seperti apa ramalan yang menggiriskan itu? Benarkah Jongko Joyoboyo juga meramalkan malapetaka ikut mengancam keraton Jogja sebagai pusat kekuatan batin yang bertali garis imajiner dengan Merapi dan pantai selatan? Prediksi klasik Joyoboyo yang bahkan sudah muncul sejak berabad silam itu semakin terasa nyata karena muncul kabar menurut penelitian ahli vulkanologi dunia akan ada letusan yang lebih besar antara hari ini hingga 8 November nanti. Dan hasil penelitian itu kini mengalir sebagai pesan berantai di berbagai ponsel. Tapi benarkah letusan Merapi akan mencapai klimaksnya antara hari ini hingga tanggal 8 November? Apa yang akan terjadi jika benar Merapi akan mencapai puncak letusannya? Benarkah kehancuran yang menjadi akibat letusan itu akan dirasakan hingga jarak 60 km? Sementara itu, data yang merasa lebih sahih diungkap oleh para peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN yang mencatat bahwa hampir semua gempa dan letusan gunung terjadi pada bulan baru atau bulan purnama. Lalu apa yang membuat semua gempa dan gunung meletus terjadi di bulan baru dan bulan purnama? Benarkah bulan baru pada bulan ini bertepatan dengan tanggal 8 November? Jika benar begitu, mungkinkah kabar penelitian ahli vulkanologi dunia yang beredar sebagai pesan berantai akan menjadi kenyataan? Akankah puncak letusan Merapi mengubah wajah indah kota Yogyakarta yang banyak didedangkan sebagai kota yang permai? Bagaimana para selebriti menyikapi prediksi menggiriskan ini? Masih dalam selimut duka yang mendalam. Inilah kengerian Merapi yang tak bertepi. Hanya dalam silat hingga 1 jam ke depan. Jangan kemana-mana. Selamat siang pemirsa, saya Fanny Rose akan hadir ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Hingga pekan ini, Maha Prahara Merapi masih membuat hati dicekam rasa miris. Setelah meminta tumbal sang juru kunci, Merapi pun semakin ganas dan menyeret ratusan nyawa. Sementara lainnya yang berhasil lolos dari lilitan debu panas, melarikan diri dikejar wedus gembel. Gelombang pengungsi pun seolah mengepung kota Yogyakarta yang juga dicekam rasa takut bahwa bencana akan semakin meluas. Lalu benarkah segala yang menguras air mata ini masih belum berujung? Lalu apa yang harus dilakukan agar spirit Merapi tidak lagi menebar maut? Benarkah ini ada kaitannya dengan Mbah Petruk yang murka seperti yang diyakini oleh masyarakat lokal?
Hingga akhir pekan ini, lahar Merapi adalah kisah tragis yang seperti memeras air mata sebagai sebuah duka paling merana datang dari kota Yogyakarta. Sejak wedus gembel merenggut nyawa Mbah Marijan dan sejumlah korban lainnya 26 Oktober silam, Merapi tiada henti bereaksi membuat kocar-kacir warga di punggung gunung, pinggir, bahkan mereka yang di kaki Merapi. Beratus ribu orang harus mengungsi dikejar debu panas yang mematikan. Sementara itu Yogyakarta dan kota di sekitarnya yang berselimut debu warna abu-abu membuat Yogyakarta yang dulu indah dan tentram menjadi kota kini terasa mencekam dan begitu memprihatinkan. Ribuan korban luka bakar dan puluhan nyawa menjadi korban letusan Gunung Merapi merenggut rasa iba siapa saja. Dan hanya dalam satu pekan saja, Merapi telah memamerkan keganasannya kepada masyarakat yang selama ini sangat mencintai Gunung Keramat itu. Maka berikut ini simak haru biru serta suasana mencekam yang terus mengalir dari bumi Merapi. Kengerian yang dipamerkan Gunung Merapi adalah bagian dari sabda alam. Menurut budayawan Sujiwo Tejo, semua itu bukan salah Merapi, tapi salah manusia dalam memperlakukan Merapi. Bagi masyarakat tradisional, alam dihormati tak ubahnya menghormati para leluhur. Ada sopan santun yang sangat agung dalam memperlakukan alam. Maka Sujiwo Tejo tak ingin menyebut letusan Gunung Merapi bukan sebagai bencana alam, melainkan sebuah teguran alam. Mereka nggak nyebut ini bencana. Saya berharap hati-hati pers, TV, media cetak. Saya menyebut ini ya mungkin teguran alam atau mungkin peristiwa alam. Ada di Twitter saya teman-teman mengatakan sebaiknya sabda alam aja gitu loh. Toh ini bukan salah Merapi gitu. Ya memang dari dulu seperti itu dia gitu. Tapi kenapa kita nggak tanggap? Kenapa Pemda Setempat nggak tanggap, terutama di Sumatera Barat, gitu loh. Ini kan ibarat orang tua lagi mau batuk, yuk kita jauh sebentar, gitu loh. Nggak usah dikutuk, nanti abis ini sehat kita dekat lagi, nggak usah, wah Pak Merapi batuk nggak, jangan dong. Wong selama nggak batuk dia ngasih banyak kita hal kok. Tanam-tanaman, pasir, material lain, itu nggak dihitung juga. Begitu kena bencana dikit, ceker semua. Saya kira gitu aja. Dan hingga kini Merapi memang belum menunjukkan akan berhenti mengeluarkan awan panasnya. Sebab ini bukan semata-mata peristiwa alam yang biasa dan bisa diraba dengan ilmu pengetahuan. Memahami Merapi tidak mungkin hanya dengan cara yang lumrah, misalnya saja dari sisi ilmu kegunung apian. Merapi, gunung teraktif di dunia ini, adalah pusat kebatinan bagi sebagian orang Jawa sehingga perlu mendapatkan perlakuan khusus. Ahli vulkanologi sendiri belum bisa memastikan kapan sebenarnya Merapi akan tenang dengan menyuguhkan pemandangan yang indah. Lebih lanjut, ahli vulkanologi menilai apa yang terjadi dengan Merapi sekarang adalah sebuah pendahuluan. Dimungkinkan akan adanya ledakan dahsyat bisa saja terjadi. Lalu mungkinkah sosok gaib Mbah Petruk yang diyakini sebagian masyarakat lokal adalah penunggu puncak Gunung Merapi tengah murka? Entahlah. Jadi, ya silakan mau dibilang klinik, mau dibilang sirik, tapi saya kira masyarakat sekitar gunung itu tidak akan menganggap bahwa ini Tuhan gitu. Ini kan juga wayang, cuman ini sekedar simbol. Ini ada apa kok Petruk keluar? Kebetulan habis itu terus ada ledakan. Satu hal yang menurut para ahli gunung kan nggak pernah dilakukan, hampir nggak pernah terjadi Merapi. Erupsi itu selalu keluarnya material dari dalam itu ada di tandon kawah, terus nanti gugur satu-satu gitu. Tidak ada letupan. Ini kemarin kan terjadi letupan juga. Banyak orang terus meramalkan, oh itu seperti daunnya Sabdo Walonoyo Genggong. Sabdo Walonoyo Genggong itu dua makhluk spiritual lah yang dijadikan ramalan waktu ramalan Joyoboyo. Ini masih pendahuluan lah ya kalau dalam bahasa ini. Dan ledakan dahsyat masih, potensi ledakan dahsyat itu masih mungkin terjadi di Merapi. Terus terang kalau ditanya kapannya, itu sampai sekarang sesungguhnya para ahli vulkanologi dunia pun sesungguhnya nggak ada yang bisa memastikan kapan itu akan terjadi. Tetapi bahwa potensi ledakan besar masih dimiliki oleh Merapi, semua sepakat ya. Kalau alam aja ya, maksudnya bencana segala macam adanya dari Allah gitu. Terus mungkin kembali lagi ke manusianya, mungkin kita kurang bersyukur atau ya kebanyakan kita banyak merusak alam ya. Mungkin mereka sekarang lagi panas dan lagi marah sama kita, mungkin ya lebih banyak kita berdoa aja lah sama Allah, mudah-mudahan setelah bencana ini ada hikmahnya gitu.
buat Indonesia. Mitos. Aku ngikutin juga tuh beritanya tentang Kiai Petruk, Mbah Petruk, terus ya kita tahu memang budaya Jawa itu kan terkenal dengan ada kejawennya gitu ya. Ada kepercayaan di sana juga yang memang mungkin orang menilainya mistis atau apa gitu. Cuma kalau para tetua, para leluhur gitu kan, mungkin sama orang-orang yang memang diberikan gift gitu istilahnya, punya sixth sense atau punya memang mempelajari untuk masalah kejawen atau adat istiadat Jawa atau kebudayaan Jawa, pasti mereka punya pendapat sendiri gitu. Rakyat Merapi kini seperti terusir dari bumi yang selama ini menjadi tempat berpijak. Di kota Jogja mereka memenuhi tidak hanya barak pengungsian, tapi juga berbagai fasilitas umum dan kampus. Wajah-wajah duka bercampur putus asa membayang pada lebih dari 100.000 jiwa yang tersisa dari gerusan kemelut abu Merapi. Tapi benarkah Keraton Jogja sendiri ikut terancam mahar Merapi seperti yang pernah diramalkan oleh Jayabaya? Lantas seperti apa sebenarnya ramalan Jongko Joyoboyo yang menggeliskan itu? Nyaris tak ada jeda, Merapi terus menggerus bumi hingga hangus, mulai dari punggung, lereng hingga kaki gunung keramat itu. Tak ubahnya raksasa yang memuntahkan prahara, pasukan debu panas terus membakar apa saja yang dilalui. Ratusan nyawa melayang dan ratusan ribu lainnya terpaksa terusir dari bumi Merapi, berlari dikejar wedus gembel. Tapi benarkah malapetaka ini sesungguhnya sudah pernah diprediksi oleh Joyoboyo? Lalu apa bunyi prediksi itu? Mungkinkah malapetaka ini bisa mengancam Keraton Yogyakarta sebagai pusat kebatinan yang memiliki garis imajiner dengan Merapi dan Laut Kidul? Maha bencana yang menggerus utara Yogyakarta memang seperti menguras air mata, bukan hanya karena menelan korban jiwa dan membuat semua orang dibuat kocar kacir dan mengungsi, tapi juga oleh sebab Merapi yang diyakini sebagian orang sebagai gunung keramat yang ternyata tidak bisa hanya dipahami sebagai sebuah gunung semata. Para penggiat kebatinan atau spiritual mengatakan Merapi adalah kerajaan makhluk gaib yang konon ditunggui oleh banyak makhluk gaib seperti Kiai Petruk. Bahkan dalam Jongko Jayabaya, kehidupan bumi Merapi yang kini meranggas sudah pernah ditulis dalam banyak perlambang. Menurut ramalan Joyoboyo 500 tahun lalu yang dituturkan Permadi, konon tertulis pada 500-an ke depan akan dilalui dengan banyak bencana. 500 tahun yang lalu tentang jatuhnya Majapahit. Waktu Majapahit jatuh, Prabu Brawijaya mukso, meninggalkan keraton. Punokawannya, penasihat spiritualnya yang bernama Sabdo Palonoyo Genggong itu mengutuk Raden Patah, putra Brawijaya yang merebut Mojopahit, Raja Demak yang merebut Mojopahit. Bersama Prabu Brawijaya dikutuklah Raden Patah. Raden Patah mempunyai 3 dosa besar. Dosa terhadap orang tua. Prabu Brawijaya ini adalah orang tua Raden Patah. Tapi Raden Patah sekarang menyerbu, menaklukkan, memaksa orang tuanya pindah agama. Sangat menyakitkan. Kedua, dosa terhadap negara. Demak adalah bagian Mojopahit. Raden Patah dijadikan raja di Demak oleh bapaknya. Tapi kemudian menyerang Mojopahit, menghancurkan Mojopahit, menjatuhkan bapak. Dosanya besar sekali. 3, dosa terhadap agama. Rakyat Mojopahit itu sudah mempunyai agama budi jauh. Sudah punya agama sendiri.
Tapi dipaksa oleh Raden Patah yang dibantu oleh kelompok Cina dan kelompok wali-wali untuk dipaksa masuk yang disebut agama Rasul. Nah ini lalu dikutuk. Oke, Mojopahit memang harus jatuh. Tapi 500 tahun yang akan datang akan saya tagih kembali. Terutama Sabdo Palonoyo Kingkong menagih janji. Dan tagihan saya akan diikuti oleh bencana-bencana alam yang sangat luar biasa besarnya. Sabdo Palon itu tercantum dalam ramalan Joyoboyo. Tagihannya 500 tahun yang akan datang itu akan didahului dengan bencana 4 unsur alam. Air, api, angin, tanah itu mengganas. Nah sekarang inilah terlihat. Pernah dengar ramalan Joyoboyo yang kuno, Jawa kuno ya? Jawa kuno gitu. Ramalan-ramalannya juga cukup banyak dan ada beberapa yang udah terjadi gitu. Letusan Gunung Merapi yang sholat tiada henti mengeluarkan awan panas nyatanya menyemburkan kemirisan menutur ramalan Joyoboyo. Konon Merapi belum akan berhenti bergeliat. Kabarnya Keraton Yogyakarta sendiri terancam dari lahar Merapi. Meski dipahami sebagai pusat kekuatan batin manusia Jawa yang bertali garis imajiner dengan Merapi dan Laut Selatan, keraton tetap akan terancam. Menurut Permadi, semua itu adalah buah dilanggarnya norma-norma lama keraton. Kini dalam kacamata Permadi ada yang berubah pada keraton sehingga kehilangan norma kejawaannya. Menurut hasil penelitian tim ahli luar negeri yang beredar lewat pesan singkat menyebut akan terjadi puncak ledakan yang besar pada tanggal 8 November. Benarkah demikian? Entahlah. Namun selain kabar mengejutkan dari pesan berantai tentang prediksi puncak letusan Gunung Merapi yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 8 November, tersiar kabar juga di sebuah situs internet jika setiap gempa dan gunung meletus terjadi hampir pada bulan purnama atau bulan baru. Dan jika menengok tanggal 8 November nanti, pada tanggal itu adalah bulan baru. Mengapa ada kesamaan antara prediksi ahli vulkanologi dunia yang beredar melalui pesan singkat dengan kabar bahwa gempa dan gunung meletus terjadi setiap bulan baru atau purnama? Tapi inilah kabar yang menyebut bahwa gempa dan gunung meletus terjadi setiap bulan baru atau bulan purnama. Kabar yang menyebut setiap gempa dan gunung meletus terjadi bulan baru atau bulan purnama yang mana pada tanggal 8 November nanti adalah bulan baru membawa peneliti 8 angkat suara. Menurut Profesor Thomas Jamaludin mengurai data-data yang mengejutkan bahwa hampir semua gempa yang akhir-akhir ini terjadi seperti tsunami Aceh, gempa Mentawai, gempa Kemelut, gempa Jogja memang terkait dengan bulan baru. Sementara dari letusan gunung, Profesor Thomas Jamaludin mencatat bahwa letusan Gunung Merapi, Gunung Tambora, Krakatau, Kelut hingga Papandayan memang terjadi pada bulan purnama. Mengapa terjadinya gempa dan gunung meletus di Indonesia selalu terjadi saat bulan baru atau bulan purnama? Tsunami dan gempa Aceh 24 Desember 2004 yang lalu itu juga pada terjadi saat purnama. Kemudian gempa Mentawai, kemudian gempa Semeru, gempa Jogja beberapa waktu yang lalu juga terkait dengan saat bulan baru atau saat purnama. Sedangkan yang letusan gunung berapi yang paling besar di Indonesia tahun 1815 letusan Tambora, kemudian Krakatau 1883, kemudian Gunung Kelut tahun 1992, kemudian Gunung Papandayan tahun 1902 sudah terjadi saat bulan purnama. Dan 4 gunung itu merupakan letusan gunung yang memakan korban paling banyak di Indonesia. Apa yang membuat pada setiap bulan baru atau bulan purnama kerap terjadi gempa dan gunung meletus? Inilah analisa ahli vulkanologi dan lapan terkait fenomena itu. Fenomenanya mungkin bisa saya jelaskan bahwa ketika purnama terjadi, itulah posisi bumi bulan, itu adalah posisi yang paling dekat, sehingga gaya tarik bulan terhadap bumi itulah yang posisi yang paling kuat. Karena gaya tariknya paling kuat, maka bagian yang cair dari bumi itu akan tertarik ke arah di mana bulan itu berada. Penelitian memang menunjukkan adanya kita pasang maksimum tersebut
dengan kegiatan vulkanis, kegiatan letusan gunung berapi di beberapa wilayah. Dari penelitian tahun 73 itu menunjukkan bahwa dari sekitar 680 sampel itu sebagian besar menunjukkan bahwa letusan gunung itu terjadi pada bulan baru atau bulan purnama. Maka fakta yang terjadi bahwa banyak bencana gempa dan gunung meletus terjadi pada bulan baru atau purnama, di mana pada tanggal 8 November ini adalah bulan baru, semakin mendekati dengan analisa ahli vulkanologi dunia yang beredar lewat pesan singkat itu. Mungkinkah pada tanggal 8 November esok Merapi akan mencapai klimaks letusannya? Entahlah. Kalau memang ternyata memang sudah diteliti, memang benar ada penelitiannya dan memang ada buktinya gitu ya. Harusnya para ahli di Indonesia juga bisa memperkuat gitu, atau dengan penelitian mereka juga gitu kan. Apalagi mereka selalu memantau kegiatan Merapi seperti apa gitu kan. Ya kalau misalnya memang sudah ada penelitian secara ilmiah, kita cuma bisa tunggu kan, berarti sampai tanggal 8 ini. Dan paling enggak ya sekarang pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bisa memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Artinya saya juga turut berduka cita, terus sangat sedih banget rasanya, yang sedalam-dalamnya ya buat para korban, apalagi yang sampai meninggal, terus juga yang luka-luka juga banyak sekali, apalagi yang harus ngungsi juga kan, kasihan sekali gitu ngeliat di TV tiap hari berita ya, makin korbannya juga makin bertambah terus ya, turut berduka sekali. Lantas benarkah puncak letusan itu akan dicatat sebagai klimaks yang semakin membuat banyak rakyat Jogja dan sekitarnya dirundung duka? Mungkinkah Jogja yang selalu digambarkan dalam lagu sebagai kota yang indah dan penuh kesederhanaan dari warganya berubah penuh kemirisan? Bagaimana reaksi dan komentar para selebritis melihat Jogja kini? Puncak letusan Merapi kabarnya akan terjadi antara hari ini hingga besok pada bulan baru yang jatuh pada tanggal 8 November. Para ahli Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selalu mencatat bahwa hampir semua letusan gunung berapi dan guncangan gempa terjadi pada bulan baru. Lalu mungkinkah kota Yogyakarta, kota budaya yang selama ini elok, akan tergolek tak berdaya? Dan benarkah kota Yogyakarta yang dalam banyak lagu digambarkan begitu indah akan berubah penuh malapetaka? Merapi belum akan berhenti. Memang ada mitos bahwa lahar Merapi ini juga akan sampai ke Keraton Yogyakarta. Karena Keraton Yogyakarta oleh para leluhur sudah dianggap kurang bersih dan kurang mencerminkan norma-norma kejawaan lagi. Oleh karena itulah kalau bulan Suro, Sri Sultan Hamengkubuwono IX selalu melarung. Duka lara yang ditinggalkan oleh mengamuknya Merapi memang seperti memeras air mata. Tanpa harus membayangkan, mudah ditebak apa yang akan terjadi seandainya benar lahar Merapi ikut mengancam Keraton Jogja yang menjadi simpul utama garis batin antara Merapi dan Laut Selatan. Tapi yang jelas, bencana alam yang memakan banyak korban meninggal dan korban luka bakar ini telah mengalirkan duka yang mendalam bagi negeri ini. Citra dan Gilang, dua jebolan Indonesian Idol yang memang berasal dari kota Yogyakarta, disambut kecemasan mengingat keluarga mereka berada di kota Jogja yang masih dalam kondisi tidak menentu. Citra dan Gilang berharap musibah bencana Merapi agar segera mungkin ditangani pihak pemerintah. Dan itu bikin kita semua panik, dan satu keluarga pun kita nggak bisa tidur dari malam karena kita gimana caranya biar kita jangan sampai lost contact. Kita cuma panik aja, takut terjadi apa-apa dengan kita ngeliat yang ada di Magelang, yang udah ada yang meninggal, dan dengan korban yang udah banyak yang tewas. Musibah tentang Gunung Merapi itu aku harap segera mungkin lebih diamankan gitu dari pihak pemerintah.
Sri Aji Jayabaya, ahli ramal klasik dari masa silam, memang sudah memprediksi segala kehancuran akibat 1000 bencana yang kini terjadi. Dan dari ufuk masa lalu itu, ramalan Joyoboyo diterjemahkan secara nyata oleh ilmu pengetahuan di era mutakhir. Bahkan kini tersiar prediksi ahli vulkanologi dunia tentang bahaya Merapi mengalir luas lewat pesan berantai dari sebuah pesan singkat. Lantas benarkah seperti yang beredar melalui pesan berantai itu, puncak letusan Gunung Merapi akan terjadi mulai malam ini hingga tanggal 8? Benarkah ahli vulkanologi juga membaca ada potensi letusan Merapi yang lebih besar hingga mencapai radius 60 km? Merapi yang tiada henti menebar kengerian itu kabarnya pernah muncul dalam prediksi klasik Joyoboyo yang bahkan berusia lebih dari 5 abad. Sebagian orang Jawa atau mereka yang pernah membaca sejarah Jawa tahu betul bahwa Jongko Joyoboyo adalah ramalan mistik yang memiliki nilai akurasi hingga 100%. Dan mungkinkah ramalan itu akan terjadi pada tanggal 8 November? Seperti yang beredar di ponsel sebagai pesan pendek yang kabarnya merupakan hasil penelitian ahli vulkanologi dunia. Mungkinkah letusan puncak akan membuat malapetaka Merapi menebar hingga radius 60 km? Terlepas benar atau tidaknya dari ramalan klasik Jongko Joyoboyo, fakta Merapi yang sedang menunjukkan keganasannya semakin terasa nyata dan telah menelan banyak korban meninggal dan korban luka bakar. Sementara ribuan jiwa menyelamatkan diri dan tinggal di barak-barak pengungsian, sementara Merapi masih belum juga menunjukkan tanda-tanda yang akan tenang dan kembali normal, mendadak muncul pesan singkat tentang kabar penelitian ahli vulkanologi dunia yang menyebutkan akan ada letusan lebih besar antara hari ini hingga tanggal 8 November nanti. Kabar mengejutkan itu beredar sebagai pesan berantai melalui ponsel. Letusan dahsyat yang disebutkan terjadi tanggal 8 kabarnya mampu meratakan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Paling tidak jika saat ini saja yang belum mencapai puncak letusan abu vulkanika terbang jauh hingga Bogor, bagaimana jadinya Yogyakarta pada klimaks letusan Merapi? Mungkinkah akan ada letusan Merapi yang lebih besar lagi? Entahlah, tapi Samsur Rosid, ahli vulkanologi sendiri memang membaca bahwa potensi letusan Merapi memang ada. Kapan waktunya itu akan terjadi? Samsur Rosid sendiri tidak bisa memastikan. Ahli vulkanologi sendiri tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika benar satu pinggang Merapi akan terlempar ke udara. Ya. Kalau potensi saya sepakat masih ada. Cuma kalau waktu saya nggak berani mengatakan malam ini atau besok satu pinggang ini semua akan dilempar ke udara gitu ya. Karena kalau ini sampai kejadian semua dilempar ke udara, maka ya saya nggak kebayang daerah radius berapa ratus kilo dari Merapi bisa jadi akan terkubur oleh letusan muntahan vulkanik ini. Jika memang akan terjadi letusan besar yang begitu dahsyat dari Merapi dengan radius yang begitu jauh, bukan tidak mungkin banyak daerah yang akan terkubur oleh muntahan vulkanik. Tapi menanggapi pesan berantai menjelaskan penelitian ahli vulkanologi dunia, Samsur Rosid dan juga ahli vulkanologi hanya bisa menjelaskan dari sisi ilmu pengetahuan dan sejarah ledakan gunung yang pernah terjadi. Berangkat dari kejadian Gunung Krakatau yang melemparkan batuan hingga mencapai ketinggian 80 km, Samsur Rosid menilai kemungkinan Merapi akan melemparkan batuan puluhan kilometer bisa saja terjadi. Kalau melihat pengalaman Krakatau, ketika Krakatau meletus sampai dia melemparkan batuan vulkaniknya sampai setinggi 80 kilo, itu kemungkinan Merapi
juga akan melemparkan batuan sampai puluhan kilometer ke atas ke udara. Itu satu hal yang tidak tertutup kemungkinan. Kabar mengejutkan dari pesan singkat via ponsel yang beredar secara berantai membawa ahli vulkanologi memberi penjelasan secara ilmiah dan pengalaman dari letusan gunung yang pernah terjadi seperti Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Lalu bagaimana reaksi para selebritas menanggapi pesan singkat yang berisi analisa tentang radius ledakan Gunung Merapi yang mencapai puluhan kilometer yang terjadi pada tanggal 8? Ramalan-ramalan sih kurang kaya ya. Jadi paling ya iseng-iseng aja ya, biasa kan. Asik-asikan kayak gitu, pengen tahu apa sih ramalannya, tapi kalau percaya banget sih enggak. Kalau misalnya radius 60 km mungkin lebih banyak lagi korban mungkin ya, tapi kalau nggak ada persiapan ya, gitu. Tapi kita harus kalau kayak gitu lebih pemerintah gitu lebih mempersiapkan supaya nggak banyak perjatuhan korban lagi. Terus masyarakat juga kalau udah dikasih tahu menjauh gitu, jangan ngungsi gitu, jangan diem aja di situ ngeyel ke orang Jawa gitu. Itu juga kan buat kebaikan mereka gitu, jadi lebih kesadaran diri dan pencegahan. Ya, kalau kita bicara alam, bicara sistem Tuhan ya memang tidak terjangkau pikiran kita. Bersama perhara Merapi yang kian mengganas, mendadak beredar pesan berantai yang berisi analisa ahli vulkanologi dunia tentang kondisi Merapi yang dinilai berpotensi akan menghasilkan letusan dengan radius yang jauh pada tanggal 8 November ini. Dan di tengah kabar yang mengejutkan itu, dari penelitian LAPAN juga mengurai bahwa hampir semua letusan gunung dan gempa bumi terjadi pada bulan baru atau bulan-bulan purnama. Lalu apa yang membuat hampir semua letusan gunung dan peristiwa bencana terjadi pada bulan baru atau bulan purnama? Tapi benarkah tanggal 8 nanti juga bertepatan dengan bulan baru? Jika begitu, mungkinkah analisa ahli vulkanologi dunia bakal menjadi kenyataan? Bersama letupan Merapi, sebagian warga diguncang oleh informasi yang menggiriskan bahwa antara hari ini dan tanggal 8 November akan terjadi puncak letusan Merapi. Dan laksana berlaksa-laksa pesan beranting, informasi yang mencekam ini pun menderas di sebagian kalangan melalui ponsel. Sementara itu, data yang lebih rinci diungkap oleh para peneliti di LAPAN yang menyebutkan bahwa gempa dan letusan gunung berapi terjadi pada bulan baru dan bulan purnama. Lantas mungkinkah tanggal 8 November merupakan bulan baru? Apa yang membuat fakta ini begitu nyata? Jika demikian, maka mungkinkah kabar mencekam yang beredar melalui ponsel berupa pesan pendek itu akan menjadi kenyataan? Letusan Gunung Merapi akhir-akhir ini memang membuat wajah kota berubah. Wajah kota Jogja yang indah, teduh dan penuh dengan kesederhanaan dan keramat-tamahan kota Jogja kini memang berganti. Jogja kini diselimuti abu vulkanik dan juga dibanjiri oleh ribuan jiwa pengungsi yang tersebar di kota gudeg itu. Duka Jogja dan sekitarnya adalah duka bangsa. Kesedihan korban letusan Gunung Merapi mengalir ke seluruh rakyat Indonesia. Ketidakpastian kota Jogja akan terbebas dari ancaman Merapi memang tidak ada yang tahu pasti. Tapi melihat duka korban Merapi, mari ulurkan bantuan untuk meringankan para korban Merapi itu. Keindahan Jogja yang berganti menjadi nestapa itu membuat renyes siapa saja, terlebih bagi masyarakat asal Jogja sendiri, seperti dua jebolan Indonesian Idol Gilang dan Citra. Sebenarnya ini gue baru banget balik dari Jogja, gitu. Mereka harus tidur di pengungsian. Ya tentunya saya dan seperti juga seluruh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini pasti merasa ikut berduka ya. Bukan hanya untuk Merapi, tapi juga untuk saudara-saudara kita mulai dari di Wasior, mungkin di Mentawai. Ya, kita memang Indonesia sedang berduka. Pastinya kalau waras jiwa dan raganya pasti berduka menyaksikan musibah dan bencana seperti ini. Iya, buat kota kelahiranku ya sangat-sangat turut berduka cita banget, karena papa dan kakak aku juga masih banyak yang ada di sana. Maksudnya banyak keluarga aku yang ada di sana, sahabat-sahabat aku, dan daerah aku itu deket sama
deket Kaliurang gitu, maksudnya Dekat sama gunung. Sleman gitu, masih termasuk Sleman. Jogja itu kan sebagai salah satu kota tujuan wisata, gitu. Turis, baik turis lokal maupun turis asing banyak sekali yang datang ke Yogyakarta karena memang kebudayaan, itu bisa bilang kota kebudayaan ya, selain kota pelajar gitu kan. Dan apa yang nggak kebayang sih, aku beruntung banget, maksudnya masih seminggu yang sebelumnya dari sudah punya event futsal di sana gitu. Sekarang bisa dilihat mungkin ada banyak debu ya, mungkin mencekam suasananya gitu kan, karena penerbangan juga susah, apa segala macam gitu. Jadi sedih sih pasti gitu. Aku juga sempat ke Borobudur kemarin, dengar berita Borobudurnya ada penuh dengan debu gitu kan. Jadi apa ya, cuma bisa berdoa aja sekarang ini, mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu. Saya pikir ini adalah peringatan untuk manusia, untuk saya dan Citra juga. Kita harus sadar gitu loh, kalau bumi ini semakin tua. Keindahan kota Jogja secara nyata dilihat oleh Katon Bagaskara. Paling tidak lewat kelompok musik Yakla Project, Katon pernah mengabadikan salah satu sudut Malioboro dalam lagu yang penuh daya, Yogyakarta. Begitulah judul lagu yang hingga kini bisa mengobati kerinduan orang akan kota gudeg Yogyakarta. Jogja dan Katon seolah terjalin ikatan batin yang kuat. Kini ketika Merapi meletus, Katon juga membuat lagu berjudul Merapi. Inilah gunung yang kini membuat Jogja berganti wajah karena diselimuti abu vulkanik dan dibanjiri para pengungsi dari lereng Merapi. Keindahan Gunung Merapi yang kini berubah menjadi duka bagi warga Jogja, inilah yang kadang membuat Katon disaput rasa ngenes. Memandang lereng merahmu, lerengnya waktu itu merah kan, menyala membelah malam, seolah permadani terang, sampai kayak gitu. Jadi saya pikir itu indah untuk dilihat, apalagi malam tuh tetap kelihatan gitu, kayak lariknya merah gitu ya. Ngenes juga ya Mas ya, karena saya tahu daerah itu cantik banget gitu. Bagi Katon Bagaskara, Jogja dan Merapi adalah sesuatu yang tidak mungkin dihapus dari dasar hatinya. Ia sendiri pernah melihat lahar panas yang mengalir dari puncak gunung. Dari sana, leleran lahar itu pula Katon memetik ilham untuk mengubah sebuah lagu. Sebagai seorang musisi, dedikasinya kepada Merapi memang sangat tinggi. Seperti juga Jogja, Merapi adalah bagian terpenting dari proses kreatifnya sebagai seniman. Dan semoga Yogyakarta, kota yang memiliki banyak kenangan semua orang dan kini tengah berduka, segera kembali ceria untuk menawarkan keindahan, kesederhanaan, dan keramah tamahan warganya. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu, penuh selaksa mata. Teranyut aku akan nostalgi saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintis sendiri di dalam deru kotamu. Air mata dari punggung Merapi adalah sebuah tragedi paling ironi. Iya, di saat tertentu Merapi memberikan hidup yang bermain, tetapi di kala berbeda, ia bisa serupa hantu yang membunuh waktu. Pada akhirnya, memahami Merapi tidak bisa hanya dari satu sisi saja. Ada mitos yang membalut selain fakta-fakta akademik yang penuh misteri. Entah sampai kapankah debu-debu yang membuat pilu ini akan berlalu? Masihkah Merapi menjadi mimpi ngeri yang mengaduk hati? Dalam Ishak yang paling serak, mari kita memohon agar prahara yang telah membuat kocar kacir seluruh penghuni Merapi segera mereda. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa
Saksikan terus Silet setiap hari selama 1 jam mulai pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Kalau kaitannya gempa dan letusan gunung berapi dengan purnama, itu saya melihatnya mungkin saja ada hubungan, karena pada saat bulan purnama terjadi, ya terutama adalah purnama di tempat